Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Puji syukur kita boleh kembali beribadah minggu pada hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021 yang kita laksanakan secara virtual melalui tayangan live streaming yang sedang atau mulai kita ikuti saat ini. Kami atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, terutama Bapak Ibu Saudara-saudara yang berasal dari jemaat yang lain yang berkesempatan untuk ikut serta dalam ibadah kita pada saat ini. Saudara-saudara, kami mengundang kita semua untuk memulaikan ibadah ini. Dengannya kami mengucapkan selamat beribadah. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, kita teduhkan hati sejenak, kita masuk saat teduh. Mari kita bangkit berdiri. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan, muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap menerbang, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku dan saudara pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan
dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara, kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kita adalah orang-orang berdosa dan tak layak di hadapan-Nya. Marilah dengan rendah hati, dengan rasa malu, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita mengucapkan doa bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Mi berlumuran dosa, suni ampunilah bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan hukum Allah yang akan mengarahkan kita dalam fase baru karena Tuhan bersedia mengampuni dosa-dosa kita.
Menurut Roma 13 ayat 8 sampai 10 demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan Alkitab dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Pembacaan Alkitab dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17.
Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh Kudus-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepada hamba kemampuan dan kebijaksanaan sehingga hamba sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Kasih Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17 dengan judul perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawati mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Shalom. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, kita salut bahkan patut mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada pahlawan-pahlawan olahraga Indonesia yang meraih medali emas, perak, dan perunggu di ajang Olimpiade Tokyo 2020 yang baru bisa dilaksanakan 2021 beberapa waktu yang lalu. Kita mengucapkan terima kasih kepada petenis ganda putri Greysia Polii, petenis ganda bulu tangkis ganda putri, yaitu Greysia Polii dan Apriani Rahayu yang meraih medali emas. Itu sungguh mengharumkan nama bangsa kita di tengah-tengah kondisi kita yang terpuruk karena pandemi COVID-19. Kita juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada peraih medali perunggu untuk lifter, ya, pengangkat besi untuk ukuran kalau tidak salah ukuran 61 kg. Eko, ya, kalau tidak salah namanya itu Eko Yuli Heri kalau tidak salah, ya. Kemudian peraih medali yang tadi perak, ya, kemudian peraih medali perunggu ada 3, yaitu Anton Sinisuka Ginting. Kemudian lifter 49, yaitu dari lifter perempuan kalau tidak salah Cinta Aisyah, ya.
Cinta Aisyah, tambah lagi satu lifter 73 kg, yaitu Rahman, kalau tidak salah Rahman Abdullah. Itu sungguh membanggakan kita karena membawa harum nama bangsa Indonesia. Kita doakan semoga ajang-ajang yang berikutnya akan melahirkan atlet-atlet yang kemudian sungguh dapat mengharumkan nama bangsa kita, negara Indonesia yang kita cintai ini. Ya, di samping itu memang sangat sangat spektakuler ya dana yang mereka terima. Untuk masing-masing pebulu tangkis itu dapat 5 miliar karena meraih medali emas. 5 miliar. Dan yang kemudian di bawahnya itu ada yang 2,5 M, 1 M, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita bukan melihat dananya, tapi yang kita mau ambil adalah bagaimana mereka mampu membawa negeri kita, terutama mengharumkan nama bangsa kita di kancah dunia melalui olahraga. Dan saya berharap kita akan melakukan hal-hal yang lain meskipun tidak sebagai olahragawan untuk mengharumkan negara kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Tentu tidak semua orang, ya, tidak semua kita akan sampai ke titik itu, tetapi sebentar kita akan melaksanakan atau melakukan suatu renungan terkait dengan apa yang mesti kita lakukan dalam kaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jangan kita melakukan hal-hal sebaliknya ya. Kemarin ada hal yang viral juga, kalau tidak salah itu dari Palembang, seorang pengusaha sudah almarhum, tapi anaknya kemudian menyampaikan sumbangan 2 triliun. Ya, dari ayahnya Akidi Tio sebagai pengusaha, lalu kemudian anaknya mengaku bahwa ada simpanan ayahnya, lalu menyisihkan sebagian yaitu 2 triliun, dan itu disambut oleh dokter sahabat ayahnya, lalu sahabat dokter itu menghubungi Kapolda Palembang, Sumatera Selatan yang ya bernama Eko juga ya. Eko Indri, saya lupa nama selanjutnya. Dan kemudian menjadi viral karena ternyata apa yang sudah dipublish itu sebagai sumbangan dari keluarga Akidi Tio ternyata tidak betul atau sampai hari ini masih fiktif. Nah, polisi sekarang lagi melacak ya. Dari beberapa hasil lacakan mereka, apa yang kemudian dimiliki almarhum termasuk yang dimiliki oleh anaknya yang menyampaikan sumbangan itu Herianti, ya tidak sampai seharga 2 triliun. Dan ini ya menjadikan Pak Kapolda Sumsel malu ya, sehingga dia harus minta maaf untuk apa yang dia lakukan tanpa ada tanpa ada check and recheck sebelumnya. Dan saudara-saudara, saya kira ini kalau memang betul-betul terjadi tapi fiktif, ya sangat memalukan. Ya, jangan lakukan seperti itu ya. Bagi saya, kalau berkomitmen membangun negara ini atau melakukan sesuatu kepada gereja kah atau masyarakat kah, bisa kita lakukan baru kita bilang. Ya, jangan dulu pernah ada di suatu gereja tempat saya juga ikut dulu bergereja dan melayani, dia sebelum bekerja minta didoakan. Pak Pendeta doakan saya karena saya akan pergi bekerja di suatu daerah. Dan kalau nanti saya berhasil, saya berkomitmen bahwa sebagian dari penghasilan saya akan saya serahkan kepada gereja. Maka kita mendoakan dan pergilah dia. Dan berhasil dia bekerja di sana ya. Tapi setelah itu dia nggak muncul-muncul lagi di gereja. Memang dia pulang rumah, tapi dia tidak pernah lagi masuk ke gereja. Karena mungkin dia takut kalau kita tagih apa yang dia sudah komitmen kayak itu. Jangan begitu ya. Kalau bergereja itu, kalau berkomitmen itu harus sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Lebih baik kita memberi sedikit, tapi itu yang kita mampu daripada bilang banyak, itu hanya fiktif. Jangan seperti itu. Saudara-saudara, pembacaan hari ini berbicara tentang apa yang disebut dengan keinginan daging. Ada 2 hal yang ingin saya ulas secara luas. Yang pertama mengenai keinginan daging, yang kedua mengenai komitmen atau ketaatan kita kepada pemerintah, kepada raja. Nah, yang pertama mengenai keinginan daging. Yang menarik saudara-saudara, Paulus atau penulis surat 1 Petrus, bukan Paulus, penulis surat 1 Petrus itu lalu mengarahkan kehidupan kita ke dalam suatu kehidupan yang luas dengan penuh makna mulai dari diri sendiri. Dan apa yang harus dimulai dari diri sendiri yaitu meninggalkan keinginan-keinginan daging.
Apa itu keinginan daging? Secara sekilas Paulus dalam surat-surat yang lain, Paulus menyebutkan keinginan daging itu sama dengan dosa. Keinginan dosa, hawa nafsu, dan lain-lain sebagainya. Jadi singkatnya keinginan daging itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Menarik sekali bahwa penulis surat 1 Petrus lalu kemudian mengarahkan hidup kita supaya bermakna luas mulai dari prinsip yang pertama tadi, jangan lakukan dosa. Saya setuju itu. Karena bagaimana mungkin kita akan bermakna kalau kita tidak merapikan hidup kita dari ciri khas orang Kristiani tadi, yaitu melawan dosa atau kemudian menghancurkan setiap sikap-sikap dosa. Banyak orang gagal untuk tampil bermakna karena dia tidak berangkat dari titik yang paling fundamental tadi, yaitu bagaimana kita hidup sebagai orang beriman yang mampu untuk mengatakan, saya tidak mau korupsi, saya tidak mau mengambil hak yang bukan hak saya tidak mau hidup dengan fitnah-fitnah, saya tidak mau hidup dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Yang sekarang ini makin marak ya, apalagi seiring dengan kemajuan teknologi. Jadi saudara-saudara, 1 Petrus mau mengajarkan kita bahwa mari kita meninggalkan seluruh keinginan kedagingan kita untuk hidup yang bermakna luas. Dan sebentar saya akan menguraikan bagaimana iman kita itu mempunyai dampak dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan yang luas. Yang kedua, mengenai ketaatan kepada pemerintah. Ketaatan kita kepada pemerintah adalah sebuah sikap Kristiani yang sudah lama ditekankan dan diajarkan. Dari masa ke masa kita itu memahami dan menyadari bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Kita suka dia atau tidak, pemerintah itu pada akhirnya kalau sudah dilantik itulah wakil Allah bagi kita. Nah, oleh karena itu kita harus patuh, kita harus hormat kepada pemerintah. Baik pemerintah di pusat, bahkan di pelosok-pelosok. Nah, yang lucu itu adalah karena pengaruh daripada pilkada, ya juga pilkades di desa-desa, lalu yang terpilih itu bukan calon kita, kita lalu tidak menghormati dia. Lalu kita kemudian menyerang dia lah, melakukan banyak kisah-kisah yang kemudian menjatuhkan nama dia. Secara Kristen itu keliru. Bagaimanapun hasilnya ketika dia sudah dilantik, itulah pemimpin kita dan kita harus menghormatinya. Tetapi ada catatan begini, kita menghormati pemerintah karena kita menghormati Tuhan. Ketundukan kita kepada seorang pejabat itu karena ketundukan kita kepada Tuhan. Nah, bila mana ini digariskan dengan tebal, maksud saya ini kita tekankan, itu akan ada penjelasannya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kita terima dia. Dia kemudian melakukan sesuatu yang salah, tetapi saya sebagai warga negara tetap patuh kepada pemerintah, melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Sekarang ini kan menjadi blunder semuanya ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sebagian orang tidak mau melakukannya. Disuruh vaksin, menolak. Disuruh pakai masker, menolak. Karena apa? Itu kan keinginannya Jokowi. Kan saya tidak pilih dia. Saya rasa itu akan menghancurkan kita kalau polanya seperti itu. Saya tidak mau pergi kerja bakti, yang undang itu kades ya. Kades bukan pilihan saya, kerja saja. Oh jangan sampai seperti itu ya. Kalau begitu desa kita tidak akan pernah maju. Jadi penjelasan saya adalah hormat kita kepada pemerintah, presiden, gubernur ataupun bupati sampai camat bahkan kepala desa adalah karena kita hormat kepada Tuhan yang memungkinkan semua terjadi. Dan yang kedua, kehormatan kita atau ketundukan kita kepada pejabat atau pemerintah itu sebagai bagian dari dedikasi kita kepada Tuhan. Nah, andaikan, ini sekali lagi dasarnya Tuhan ya, kita hormat dia karena Tuhan. Tapi kalau dia misalnya melakukan kesalahan demi atau karena pengajaran Tuhan, saya kritik dia. Misalnya dia melakukan korupsi, ya jangan diam dong. Banyak kan gereja sekarang kalau pejabat-pejabat melakukan korupsi diam. Karena apa? Karena sudah terima banyak dari pemerintah. Saya kira itu juga akan menghancurkan kehidupan kita, terutama akan mengaburkan iman kita sebagai pengikut Kristus. Jadi saudara-saudara, dengan melakukan seluruh bagian yang disebut tanggung jawab kita, kita lalu menunjukkan dedikasi kita. Saya suka tidak suka, saya tetap melaksanakan tanggung jawab saya. Karena apa? Karena iman saya mengajarkan bahwa saya harus melakukan setiap tanggung jawab saya sebagai warga negara.
Jadi itu yang bisa saya tekankan dari perikop tadi. Sekarang saya akan memberikan semacam penjelasan bagaimana iman Kristen itu mempunyai dampak. Dan kalau tidak punya dampak, ya lebih baik kita, orang bilang ya tidur aja. Harus berdampak. Hidup beriman itu harus berdampak. Bagaimana kita menjalani keimanan kita harus berdampak. Banyak sekarang orang-orang Kristen tidak lagi memberi dampak. Ya dulu kita sungguh sangat bersyukur ya, banyak tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjuangan negara ini adalah orang-orang Kristen. Ada pengarang lagu Indonesia Raya ya, pengarang lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman. Dia sangat dikenang. Saya juga baru sadar setelah SMA atau sudah kuliah barangkali, tahu bahwa dia orang Kristen. Ya, itu membanggakan kita dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang juga dari kalangan Kristen. Dan mereka berpikir untuk negeri, bukan cuma berpikir untuk dirinya apalagi gerejanya. Wage Rudolf Supratman mengarang lagu yang dikenal sebagai lagu kebangsaan kita. Sekarang kita menyusun lagu, ya lagu untuk hidup kita sendiri, untuk kesalehan diri kita sendiri. Lagu untuk bahasa yang lainnya bersifat pietistik ya. Hanya untuk menjaga kesalahan diri sendiri. Karanglah sesuatu yang tujuannya untuk bangsa ini. Karanglah atau lakukanlah sesuatu yang tujuannya untuk membangun negeri ini. Jangan katakan kita hanya melakukan hal kecil ya. Tapi kalau itu tujuannya untuk masyarakat, untuk negara, maka itu akan berdampak secara luas. Jadi saudara-saudara sekali lagi iman kita harus berdampak ya. Dan itu tidak bisa serta-merta muncul dengan sendirinya atau ujuk-ujuk lalu terjadi. Itu mulai dari latihan-latihan. Karenanya kita harus rajin untuk mengajarkan anak-anak kita ke sekolah minggu bagaimana hidup beriman. Iman itu harus dipraktekkan. Yakobus sudah mengajarkan kita dari dulu sampai sekarang iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Kalau tidak kita latih dari awal, dari kecil, tidak dididik terus-menerus, kita tidak akan pernah memberikan dampak. Karena dampak iman itu bukan sesuatu yang turun dari langit, dia berproses ya. Ia akan membentuk nature kita ya, habit kita, tabiat kita. Saya pernah mengulang-ulang beberapa istilah, apa yang kita lakukan terus-menerus itulah yang akan menjadi citra diri kita. Ya, kalau umpamanya kita malas-malas di rumah, ya pasti malas juga di luar. Tidak bisa kita bentuk sebuah kerajinan dalam waktu yang singkat atau secara dadakan. Nah, ada seorang pemuda gereja, lalu dia diterima untuk menjadi prajurit. Dia diterima menjadi tentara. Komandan melatih mereka, menggembleng fisik mereka. Lalu komandan ini ingin melihat sejauh mana sikap ksatria mereka. Sekali waktu para prajurit ini dikumpulkan di sebuah tempat. Tiba-tiba siapa ini? Komandan melemparkan granat ke tengah-tengah mereka. Karena melihat granat yang muncul di tengah-tengah mereka, semua mereka lompat, lari terpencar-pencar. Hanya ada satu yang kemudian melakukan sebuah sikap berbeda. Dia kemudian melompat menerkam granat itu, lalu kemudian mengekapnya. Dia berpikir kalau meledak biar saja saya yang mati. Jangan orang lain. Saudara-saudara, melihat sikap itu, sang komandan memuji, ini orang punya jiwa ksatria luar biasa. Dia adalah pemuda gereja tadi. Ya, karena si pemuda berpikir, seperti Kristus yang rela mati bagi orang lain, demikian jugalah saya harus mati bagi teman-teman saya. Padahal granat itu granat mati, granat tidak aktif begitu ya. Jadi komandan tadi hanya mau menguji sikap ksatria. Maksud saya saudara-saudara, hidup bermakna itu kalau kita mau kaji lebih jauh adalah cara-cara atau prinsip-prinsip yang kita hayati, kita imani, bukan dalam waktu yang singkat. Dia adalah sebuah proses pendidikan yang panjang. Ya, karena itu walaupun kondisi pandemi ini membuat kita banyak sekali tidak bisa mengikuti kegiatan gerejawi, tidak ada lagi sekolah minggu di kelas-kelas seperti dulu, semuanya serba online. Ya mari kita ikuti dengan baik, ajarkan anak-anak kita untuk setia, untuk duduk lalu kemudian mengikuti kelas sekolah minggu. Demikian juga kita masing-masing yang sudah dewasa. Ikuti walaupun ibadah secara live streaming, saya duduk diam ya. Jangan melakukan yang lain, karena saya dengar banyak cerita, Pak saya kemarin ikut live streaming tapi saya ketiduran. Nah, itu lucu menurut saya ya.
Tetap hargai ibadah itu sebagai suatu ibadah yang kudus dan harus kita tunjukkan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya akan memberikan rincian supaya kita lebih jelas lagi memahami bagaimana iman ya juga agama ya mempunyai dampak. Yang pertama, agama, kalau kita bicara soal kekristenan ya agama Kristen, dia itu meletakkan dasar ketentraman secara mental. Karena kondisi pandemi begini, kalau tidak punya iman, ya semua akan serba takut. Dan ketakutan itu adalah unsur atau elemen hidup yang paling mematikan dari penyakit itu sendiri. Ya, puji Tuhan, walaupun semua dalam keadaan cemas, tapi kita selalu mendengarkan firman Tuhan, ya, yang mengajarkan kita supaya kita tentram. Ada orang yang kemudian merasa takut, lalu dia menyanyikan lagu daripada Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, atau yang lain. Banyak lagu-lagu yang saya kira menjadi pegangan. Saya dulu kan pernah bilang waktu isolasi mandiri, lagu kesukaan saya apa? Lagu kesukaan saya itu dari Gita Bakti. Itu buku pujian dari GPIB. Perubahan ajaib terjadi padaku, menenteramkan. Ya, dengan menyanyikan lagu itu saya yakin Tuhan akan berkarya dan melakukan sesuatu yang kita tidak sangka-sangka dan kita tidak duga-duga. Jadi, apa yang kemudian kita terima dari keimanan kita adalah sebuah peletakan dasar dari ketentraman, ya, atau bahasa psikologisnya ketentraman mental, ya. Jadi ada apa? Ada penguatan daripada kejiwaan kita yang sering suka kalut. Dan kalau kita tidak punya itu, maka kita akan mudah sekali hancur dalam menghadapi situasi-situasi. Yang berikut, iman itu mengajarkan benih-benih kebajikan sosial. Saya lihat banyak orang yang aktif di gereja lalu kemudian bermakna atau bermanfaat di dalam kehidupan sosial. Contoh kecil yang selalu saya lihat. Kalau orang itu aktif di gereja, biasanya dia aktif di masyarakat. Disuruh MC dia bisa, disuruh mimpin suatu panitia dia bisa, karena dia terlatih di gereja. Dia dilatih, kita kan di gereja dari remaja dulu kita diminta untuk jadi liturgos. Saya ingat dulu waktu masih remaja, disuruh pendeta untuk jadi liturgos, totofore, ya, totofore. Karena berdiri di muka orang itu kan bukan hal mudah. Namanya manusia panik kita ya, tapi lama-lama kita terbiasa. Dan banyak sekali pemuda gereja ya, kalau bicara GKST kan saya sudah pernah cerita ya. Salah satu kelebihan kehidupan pelayanan di GKST terutama di kalangan remaja dan pemuda selalu dilatih untuk terlibat dalam organisasi, bahkan sampai memimpin ibadah pun kita diberikan kesempatan. Di gereja lain tidak. Yang mimpin itu harus pendeta, harus penatua. Tapi kita kan kita diminta untuk memimpin. Lihat pemuda-pemuda kita, ya, karena sudah terlatih dari sana, diminta untuk memimpin khotbah, tidak ada masalah, selalu bisa begitu ya. Saya bandingkan dengan pelayanan saya di tempat yang lain. Kalau misalnya kita minta untuk liturgos atau apalagi memimpin khotbah, susahnya. Tapi kalau di GKST saya sungguh bahagia ya. Kamu mimpinnya, siap Om Pin, siap Pak Pendeta. Waduh, enak sekali itu. Jadi kita dilatih di sana dan kemudian saya mengamati orang-orang yang aktif di gereja biasanya aktif di dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan dimanapun kita berada. Jadi iman itu lalu kemudian memberikan kita benih-benih kebajikan sosial. Iman itu juga punya dampak ekonomi. Jadi jangan kira iman itu hanya berkaitan dengan hal-hal rohani. Dia itu berdampak secara ekonomi, bahkan juga secara politik. Saya membaca satu artikel yang menguraikan hal ini. Wah, saya pikir betul ya. Saudara-saudara, iman itu meletakkan nilai-nilai kebajikan sosial. Bukan cuma itu, meletakkan nilai-nilai etik dan moral dalam kehidupan kita. Ya, Max Weber yang ditulis dalam artikel yang saya baca itu sudah menguraikan dengan tepat bahwa bagi orang Kristen bekerja itu adalah ibadah, sehingga orang-orang Kristen khususnya di kalangan Protestan paham betul bahwa bagi kita beribadah itu, bekerja itu adalah ibadah. Makanya yang selalu saya sering-sering singgung dulu ya, penelitian Profesor Daniel Treisman
mengenai level-level korupsi di negara-negara, dia kemudian menyimpulkan di negara-negara yang populasi Kristennya terutama Protestannya tinggi, itu level korupsinya rendah. Karena mereka menganut prinsip Max Weber bahwa bagi kita bekerja itu adalah ibadah. Karena itu adalah ibadah, jangan korupsi uang, jangan korupsi waktu. Kalau kerja itu jangan tunggu disuruh, harus melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Dan masih banyak lain lagi saudara-saudara yang saya baca dari artikel itu yang menjelaskan bagaimana nilai agama, terutama kita sebagai orang Kristen, bagaimana agama Kristen mempunyai dampak yang luas dalam kehidupan sosial. Bagaimana dengan kita? Saya ingin mengatakan begini, mulailah dari diri sendiri. Jangan korupsi waktu. Ya, pertama-tama jangan korupsi uang. Jangan korupsi waktu. Lalu kemudian lakukan segala sesuatu penuh pengabdian. Mungkin orang tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Karena semua itu akan membangun bingkai kehidupan kita yang penuh dengan nilai-nilai penting. Dan itu akan dirasakan oleh orang lain. Saya percaya itu. Hari ini kita mempersiapkan diri untuk merayakan HUT, kemerdekaan negara Indonesia yang ke-76 pada tanggal 17 nanti hari Selasa. Maka itu kami atau kita memilih topik hari ini berkaitan dengan kehidupan keindonesiaan kita. Semoga topik hari ini memberikan semacam insight kepada kita untuk berpikir, Tuhan, saya Kristen tapi saya juga Indonesia. Saya Kristen, saya juga NKRI. Saya Kristen, saya Pancasila. Bagaimana kehidupanmu sebagai orang yang pada satu sisi warga gereja, di sisi yang lain warga negara Indonesia. Saya akan mengutip penjelasan TB Simatupang. Buatlah sesuatu yang ada daya kritisnya, inovatifnya, dan bahkan juga daya pembaharuannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menyongsong HUT kemerdekaan RI yang ke-76. Tuhan memberkati. Merdeka! Saudara-saudara, kita akan merespon firman tadi dan kita akan menyanyikan salah satu lagu rohani yang nuansanya nuansa kebangsaan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu
Ku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya aku nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku nyatakan curahan kuasa-Mu tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara, kita akan mendoakan persembahan kita, sekaligus juga kita akan menaikkan pokok-pokok syafaat kita dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan, di mana kami boleh mendapati sebuah nilai ajaran yang begitu bernilai luhur, bernilai tinggi, yaitu supaya kami sebagai warga negara yang juga hidup sebagai warga gereja yang percaya kepadamu ya Tuhan, diajarkan supaya menjauhkan nilai-nilai kedagingan dalam hidup kami,
Dan itulah sikap yang paling dasaria untuk membangun kehidupan kami yang bermakna secara luas, terutama bermakna bagi masyarakat dan bangsa kami yang pada tanggal 17 esok akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-76. Ajari kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh mampu untuk berdiri dalam nilai ajaran yang sangat mulia ini. Demikian juga kami diminta atau diajarkan untuk takluk kepada pemerintah, tunduk kepada pemerintah sebagai wujud ketundukan kami kepada Tuhan. Yakni supaya kami, siapapun pemimpinnya, tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja plus sebagai warga negara. Ajarkan kami Bapa supaya kami tidak berpikir terpola-pola hanya karena yang menjadi pemimpin kami adalah orang yang tidak kami pilih atau tidak kami sukai. Sebab iman Kristen mengajarkan kepada kami siapapun yang menjadi pemimpin adalah wakil Tuhan dan hendaklah kami menghormatinya. Adapun ketundukan kami tidak semata-mata mengikuti apa yang diajarkan oleh atau yang diamanatkan oleh para pemimpin, melainkan juga kami mengkritisinya. Sekaligus juga kami melakukan itu sebagai wujud ketundukan kami kepada Allah. Kami mengoreksi, kami menyampaikan hal-hal yang perlu dibenarkan bagi seorang pemimpin, bagi apa yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan apa yang kami imani. Karena Tuhanlah dasar dari semua kebenaran dan dasar itu akan menjadi pola hidup kami baik bagi pemimpin maupun kami sebagai warga gereja yang juga adalah warga negara. Terima kasih untuk ibadah hari ini, kami bersyukur Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati GKST Gloria dan seluruh pelayanannya yang kami lakukan, segala-galanya serba terbatas. Tapi kami percaya di dalam Tuhan, langkah-langkah apapun yang kami lakukan pastilah akan menjadi jalan indah bagi setiap orang untuk menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih mengancam dan mengitari kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Paswa Walentam, Bapak Rosano Robert Bungkundapu. Kami juga mendoakan hamba-Mu seorang pendeta GKST, pendeta Oscar Tumonggi yang berobat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Kami mendoakan Bapak Pendeta J. Melaham, mantan Ketua Umum Sinode GKST dalam masa tuanya atau kelemahan tubuhnya yang ada di Palu. Kami mendoakan Ibu Selvi Timisela, Saudari Tina Marpaung. Kami juga mendoakan Bapak Yanes Mesepi dalam kondisi kritis di RSCM. Tolonglah, berikanlah kasih karunia-Mu kepada Bapak Yanes, terutama kepada istri yang mendampingi Ibu Dewi Laburi. Kiranya kasih Tuhan menyertai mereka. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mangela, Bapak Hans Tondawani. Tuhan, kiranya pengasihan-Mu akan terus dikukuhkan dalam hidup mereka, dalam keberadaan mereka. Semua orang yang sakit atau dalam pemulihan dari tempat ini kami mohon, Tuhan, biarlah kuasa-Mu juga mengaliri kehidupan mereka melalui apa yang mereka tempuh sebagai langkah pengobatan, juga lewat makanan yang mereka terima serta obat-obatan. Kami mendoakan orang-orang tua di lingkungan pelayanan kami, GKST Gloria Jakarta, dan sekitarnya, Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu, Bapak Pendeta MY Kasodu dan Ibu, Ibu Pendeta Ana Nenoharan Wilelipu, dan Bapak, yakni Bapak Pendeta Nenoharan. Kami juga mendoakan Ibu Pendeta Bogar Sivi, kami juga mendoakan Bapak Yare Mosepe, Ibu F. Menyami Sigilipu, Bapak MB Tobogu, dan semua orang-orang tua kami. Tuhan kiranya menyertai dan melimpahkan kasih setia dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran, tanggal 9 Agustus 2021, Leslie Jenjengi, tanggal 10 Agustus, Natania Ferolin Bungkundapu, 11 Agustus, Roberto Tokede, 13 Agustus, Ibu Elizabeth Nubi Tokare untuk ulang tahunnya yang ke-80. Tanggal 14 Agustus, Kristi Bamolele, 14 Agustus, Rafael Theodor Wulur, 15 Agustus, Geri Tobondo, dan 15 Agustus juga Agnes Konga. Kiranya Tuhan menyertai mereka, bahkan memberkati usia yang mereka telah terima dan jalani sebagai usia penuh karunia dan penuh kemenangan Tuhan di dalamnya.
Bapa di sorga, kami mendoakan semua keluarga-keluarga di lingkungan pelayanan kami. Kami mendoakan mereka yang terdampak secara ekonomi karena pandemi COVID-19. Kami mendoakan mereka yang bergumul. Kami mendoakan seluruh pelayanan dilakukan oleh pemuda GKST Gloria Jakarta. Berkati semua pengurusnya, berkati para anggota-anggotanya, berkati mereka yang sedang dalam perantauan, juga yang sedang berlayar, Bapak, Ibu, bahkan siapapun Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan, Tuhan berkati dan sertai mereka. Kami mendoakan salah seorang pemuda kami, Saudara Imran Batelemba, yang pada hari Minggu mendatang, tanggal 22 malam, akan berangkat ke Amerika dalam rangka mengikuti studinya di Hartford Seminary, Connecticut, Amerika. Tuhan menyertai seluruh persiapan bahkan perjalanannya. Kami mendoakan panitia pembangunan, pos kebaktian GKST Cibubu dan sekitarnya, pos kebaktian GKST Bekasi dan sekitarnya. Kami mendoakan bangsa dan negara kami yang pada hari Selasa nanti akan merayakan HUT kemerdekaannya yang ke-76. Tuhan berkatilah bangsa kami, berkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, berkati aparat, berkati para tenaga medis, berkati seluruh langkah dari lembaga-lembaga otoritatif yang berusaha bersama masyarakat menangani wabah COVID yang masih kami hadapi bersama-sama. Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di DKI. Kami mendoakan pelayanan GKST di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan di Jakarta ini. Tuhan memberkati majelis sinode, semua pendeta-pendeta majelis, para penginjil. Tuhan memberkati juga wilayah-wilayah penginjilan. Biarlah kasih Allah akan menyertai kami semua dalam melaksanakan panggilan-Mu untuk menyampaikan kasih Allah yang penuh kedamaian itu dimanapun kami bertugas. Kami mendoakan semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, dan membukakan jalan bagi semua rencana yang ada di tengah-tengah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang beribadah. Kami mendoakan keluarga besar El Safan, Tuhan memberkati pelayanan El Safan, Tuhan memberkati Pak Ritson dan keluarga juga, pengurus yayasan, para pengasuh, dan semua anak-anak El Safan. Kami mendoakan seluruh keluarga pribadi yang menyerahkan persembahan syukurnya. Tuhan berkati mereka, biarlah kehidupan mereka berkenan di hadapan Tuhan dengan apa yang mereka berikan. Kami mendoakan semua keluarga-keluarga muda. Tuhan berkati keluarga-keluarga muda, memberkati harapan dan kerinduan-kerinduan mereka. Terima kasih hidup kami hari ini dan pelayanan pemuda GKST Gloria sebentar melalui aplikasi Zoom. Kami mohon Tuhan berkati, pimpin kami sehingga semuanya dapat kami jalani. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 15 Agustus 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Pineha Cenjengi GKST Gloria Jakarta, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan.
Semoga jemahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak tercantum dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan 22 Agustus 2021 pukul 10 WIB Pendeta Pinahas Jenjengi GKST Gloria Jakarta. Ibadah minggu dapat dilaksanakan secara live streaming dan akan disiarkan melalui akun Facebook grup GKST Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah pemuda Gloria via Zoom. Ibadah pemuda via Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 11.15 WIB. Usai ibadah live streaming jemaat. Pelayan firman Saudara Ninyoman Rini Perwata. Liturgos Saudari Tirta Claudia Elvira Toroilu. ID Zoom meeting di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan akan donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda dapat mengirimkan persembahan. Lihat di rekening yang sudah tertera di warta jemaat. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dan kelahiran dan keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 9 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati. Warta pembangunan. Warta pengadaan sarana dan rumah ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangan dapat dilihat di dalam kolom panitia pembangunan warta jemaat yang terdapat dalam rekening yang tertera di warta jemaat. Warta keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat di halaman terakhir warta. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk pemindahan buku atas setoran tunai dapat ditransfer ke rekening jemaat Bank Mandiri nomor rekening 60010877912 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Gloria Jakarta. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, tibalah kita di penghujung kebaktian kita hari ini. Kami menyampaikan supaya kita tetap semangat, tetap antusias untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita. Jangan sedikit pun diganggu oleh perasaan-perasaan negatif, karena dalam kondisi seperti ini semua itu bisa saja menghambat pikiran kita, bahkan juga menghambat semangat kita untuk maju. Oleh karena itu, saudara, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pengutusan dari Gita Bakti 114 ayat 1 dan 2, Di Setiap Janjiku.
bersamanya. Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kami mengucapkan kepada semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.